Hai, salut teman, halo semuanya, apa kabar? Welcome back to my channel, A Little Things with Rambu. Apa kabar kalian semua? Hari ini aku balik lagi di edisi ketiga, Cari Kerja di Prancis. Kita akan sharing cerita dari Ara. Nama lengkapnya siapa? Ara Julianti. Ara Julianti guys, salam kenal. Oke, ikutin terus ceritanya, karena Ara ini dia beda lagi ya sama teman aku yang versi kemarin. Ini versinya dari kaula muda nih guys. Jadi dia pelajar, kerja juga. Terus ya gimana lengkapnya kalian ikutin terus. Iklannya jangan di skip guys, please. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke seluruh media sosial yang kalian punya. Lanjut. Oke, Ara. Ini pertanyaan pertama untuk kamu. Gimana ceritanya kamu bisa sampai ke Prancis? Gimana ceritanya sampai Prancis? Singkat aja ya. Iya. Awalnya itu aku datang ke Prancis pakai jalur yang namanya au pair. Au pair itu Au pair apa itu- sih? Au pair itu tuh seperti kayak kita jaga anak, tapi kita tuh bukan jadi babysitter, dan visa kita tuh bukan kayak TKI gitu loh, dan bukan beda banget gitu. ya beda banget. Tapi bukan berarti kayak aku merendahkan TKI ya, maksudnya semua pekerjaan itu selagi halal ya Sama. itu baik gitu Oke. ya kan. Cuma au pair ini spesifikasinya lebih ke pertukaran budaya, di mana kita berada di rumah orang tua asuh kita selama di Perancis, baik orang Perancis asli atau mungkin orang Perancis campuran. Oke. Terus kita bisa jaga anaknya, tapi kita juga belajar bahasa Perancis atau belajar budayanya, atau juga bisa kayak belajar masakannya apapun itu. Jadi kita bertukar gitu. Nanti kita juga mengenalkan budaya kita, budaya Indonesia, kayak misalkan oh kalau di Indonesia tuh kita budaya gini loh, kalau makan gini loh, kalau pagi tuh kita sarapannya apa sih, nasi uduk gitu misalkan. Gitu kan. Nah gitu, jadi kita mengenalkan budaya Jadi kayak kita, timbal balik gitu. lah gitu kan. Betul. Kan kalau TKI itu kan kayak lebih ke pekerja yang Ya, betul-betul kerja, gitu. ya emang dia kontraknya untuk bekerja, jaga anak atau ngurus rumah gitu kan ya. Oke, terus kalau berarti kalau au pair itu lebih ke pelajar ya, anak muda gitu. Anak muda usia dari 18 sampai 30 tahun. Oke, Terus- soalnya kan kalau TKI kan kamu mau 49 tahun juga bisa. Oh iya benar. Kan nggak ada kan au pair 49 tahun. Kalau di Perancis sendiri ya kebijakannya 18 sampai 30 tahun. Oke. Terus ya sehat jasmani, rohani ya, nggak pakai barang-barang terlarang. Oke. Terus siap berintegrasi ya, bukan cuma berinteraksi tapi berintegrasi, berarti Oke. dalam arti kita mengenal budaya Perancis dan juga mempelajari gitu. Oke, guys, kalau kalian mau tahu lebih jauh dan lebih detail lagi soal au pair ini, tulis di kolom komentar biar aku tahu berapa banyak dari kalian yang mau tahu, biar kita bikin lanjutannya. Kita akan bahas di video khusus Lebih detail soal lagi. au pair. Soalnya au pair itu luas banget pembahasannya. Jadi kita lanjut ke pengalaman cari kerja. Terus dari au pair itu kok bisa sekarang kan aku dengar kamu tuh sekarang kan pelajar, student di Universitas Nantes ya. Ya. Nah, terus sambil kerja juga. Itu gimana ceritanya sih? Jadi gini, itu ceritanya panjang sekali. Kita persingkat. Kita persingkat pemirsa. Jadi kalau di Perancis ini yang paling aku suka adalah semua orang itu berhak mempunyai pendidikan. Oke. Jadi iya. kita itu yang namanya akses pada pendidikan itu sangat terjangkau, dan Iya. udah Lebih gitu murah juga di Prancis daripada Indonesia. betul kan? banget dan udah gitu juga tidak pandang umur, tidak pandang background gitu Iya. ya. Jadi as long kita bisa berintegrasi dengan culture dan society-nya, terus kita mau belajar bahasanya itu lebih mudah gitu. Oke. Nah jadi pada saat aku discover kalau visa aku itu masih bisa diganti statusnya ke visa student dengan mengikuti program kursus, nah jadinya aku ambil itu. Oke. Nah, karena pada saat au pair itu aku datang itu 2019, dan kita tuh udah nggak perlu pakai sertifikat bahasa yaitu DELF.
Jadi aku kayak ya udahlah aku berangkat aja tanpa bahasa gitu kan ya. Tapi sampai sini udah bonjour bonsoir gitu kan, aku bingung. Gitu kan. Terus itu gimana kamu bisa interaksi sama orang gitu? Ya itu Belajar karena gitu. karena dari family aku dikasih tahu ini caranya begini, caranya begitu. Terus kan kalau kita belajar sama anak kecil kan, anak kecil suka gemes ya gitu kan, kayak diulang sampai kita ngerti gitu kan. Nah ya udah begitu, jadi Dan bahasa anak kecil itu lebih susah dimengerti daripada orang dewasa, dan mereka nggak ngerti kalau kita nggak ngerti. betul banget lebih susah belajar bahasa Prancis sama anak kecil daripada sama orang dewasa, guys. betul banget. Nah jadi ya udah akhirnya aku ngambil deh sekolah bahasa gitu kan. Nah sekolah bahasa itu untuk jadi student kriterianya harus minimal 20 jam per minggu. Jadi mau sekolah bahasanya di publik, di swasta, dimanapun lah. Tapi harus sekolah yang terdaftar dan terakreditasi lah istilahnya ya, diketahui oleh pemerintah ya, bukan yang sekolah abal-abal atau gimana ya. Bukan yang kursus-kursus kamu bayar sekian, satu minggu 2 kali 3 kali udah gitu. Betul. Tapi yang benar-benar intensif 20 jam, terus nanti kamu bisa apply visa student di sini. Di sini, jadi apply-nya nggak usah harus balik Indo. Jadi apply-nya di sini bisa. Jadi nggak lewat, kamu langsung apply khusus ke sekolah itu, nggak lewat kampus Prancis itu nggak lagi. Lebih simpel lah ya. Nah kebetulan di Perancis ini kalau misalkan untuk kursus bahasa kita tuh nggak, sekolahnya tuh nggak kayak kalau kita mau apply S1, S2 gitu. Kalau S1, S2 dia tuh benar-benar jalurnya lebih strict gitu. Kalau kursus bahasa tuh ya santai gitu, tapi tetap dalam lingkup education yang benar-benar yang terkadre lah gitu ya. Jadi kadre itu maksudnya ya ruang lingkupnya education gitu, bener-bener yang formal gitu ya. Yang diseriusin lah, memang kamu jadi student yang belajar bahasa gitu. Betul. Oke, jadi digantilah visamu itu diganti jadi visa pelajar. Terus setelah itu sekarang nih aku lagi berusaha banget, semoga lulus untuk apply S1 di sini gitu. Tapi, doain guys. Tapi S1-nya yang bukan yang kelas internasional, jadi yang kelas publik, yang kelas setara dengan Prancis, orang-orang Prancis. Yang sekolah normal gitu. Sekolah normal. Jadi kalau untuk sekolah normal gitu sekarang minimalnya kamu harus punya kemampuan bahasa minimal B2 atau C1. Tergantung jenis programnya gitu ya, fakultas yang mau diikutin apa gitu. Kayak kalau untuk hukum itu B2 ya kan? Hukum sekarang C1 minimal. Nah kan, aku udah nggak bisa. Aku masih B1. Aku sebenarnya pengen banget masuk sains politik. Ya kan? Itu C1 B2? C1. C1 dengan nilai baik. Dengan nilai baik. Jadi bukan cuma C1 aja. Bukan C1 rata net gitu. Bukan C1 50 ya. Enggak. C1 minimal 75. Gitu. Tapi emang susah banget. Rapotnya harus dikejar. Apalagi kan kayak yang tadi dirimu udah bilang, aku juga sambil kerja. Jadi satu, cara bagi waktunya juga agak sulit awal-awal, tapi ya akhirnya let it go gitu, kayak bener-bener sesuai alur aja gitu kan. Terus itu kan berarti kan sampai ke Prancis dulu, terus dibantu kan sama keluarga asuhmu itu kan untuk belajar bahasa Prancis di sini kan. Nah berarti kan awal-awal tuh kamu nyampe ke sini kamu belum bisa. Nggak ngerti bonjour, nggak ngerti. Itu berarti 5 kata ajaib pun belum paham banget. Nah terus itu setelah kamu belajar, sambil kamu belajar, terus kok bisa diterima bekerja sambil kamu sekarang bekerja? Berarti kan kita semua tahu kalau cari kerja di Prancis itu kan at least kamu ngerti 5 kata ajaib, bonjour, s'il vous plaît, merci, comment ça va, at least kamu ya untuk orang, apalagi kan kamu di restoran gitu ya. Iya. Berarti kan ya interaksi sama orang gitu. Kok bisa? Gimana sih ceritanya? Jadi awalnya itu pada saat aku masuk ke kampus itu memang aku udah masuknya kelas B2. Cuma aku gagal di tahun pertama karena memang sebenarnya level aku tuh bukan di situ, tapi aku memang kalau menurut orang tuaku dan mungkin orang tua angkat aku ya maksudnya atau mungkin juri yang tes aku itu, mereka bilangnya aku tuh bagus oralnya. Pada saat aku berbicara tuh aku lebih bagus, tapi pada saat nulis
Maaf kata. Rempong ya Cin, kita orang Indonesia tuh nggak pernah pakai konjugasi soalnya. Iya. Jadi ya agak-agak gimana gitu kan. Oh berarti gagalnya di tulisan, tapi kalau udah ngomong udah B2 lah. Betul. Oke, berarti Ya kan, cepet dong kamu nangkep bahasa Perancis. iya karena kan ya kalau bahasa Perancis kan sehari-hari karena kita dengar kan, jadi kayak burung beo aja, apa yang kita dengar kita ucapin walaupun itu salah atau nggak bener ya, Kalau pokoknya orang yang penting bekerja keras untuk ngerti. exactly. Sama yang paling penting sih confident gitu. Oke. Confident karena recruiter itu orang-orang yang HRD atau apapun lah, HR gitu lah ya, human research, yang bakal nge-hire kita itu pasti bakal ngeliat confident kita gitu Iya. kan. Aku sih pedenya ya aku bilang aku bisa bahasa 100% Inggris, bahasa Indonesia gitu kan. Tapi ya bahasa Perancis aku masih was-was gitu kan, masih yang gitu. Gitu. Tapi mereka lihat motivasi juga ya. Dan Oke. kebetulan aku juga apply-nya di perusahaan baru. Jadi aku tuh sekarang kerjanya part time di restoran ya Oke. teman-teman. Tapi ini tuh restoran baru karena di kota kita kita tinggal ini masih jarang yang punya restoran Taiwan. Iya. Jadi Satu-satunya kayaknya aku lihat untuk di non sampai Iya, di Sanezer juga nggak ada. untuk di Nons itu kan karena kan ada beda ya antara Chinese sama Taiwan ya. Jadi kita ya spesialisasinya makanan Taiwan aja gitu. Oke. Jadi tidak bercampur-campur dengan yang lain gitu kan, karena biasanya kan kalau di Perancis kan namanya udah nih restoran Asia, berarti kan ya restoran Sama Asia aja gitu kan. semua Betul, gitu. betul. Tapi ini yang Apalagi benar-benar yang Vietnam sama semua menunya aja nggak ada beda, satu resto sama yang lain nggak ada beda guys. kadang kan ada Vietnam, ada Jepun ya, ada Korea juga di dalamnya, ada apa. Kalau ini benar-benar cuma Taiwan aja gitu. Oke, berarti original banget Original banget. Oke. Dan ya jadi karena aku part time, aku tuh harus ngebagi waktu sekolah sama kerja. Nah, itu gimana tuh? itu sulit. Tapi Sama bos kamu dia maksudnya sama teman kolega kerja kamu, sama bos kamu, karena kan waktu kamu masuk kan pasti mereka ngerti nih kan, oh dia nih pelajar part time terus gini, kamu ada kesulitan atau kendala nggak sih untuk minta ke bos, misalkan aku ada kelas nih, misalnya nih ada kelas terus ini gitu, gimana sih itu? ya jadi kalau yang namanya kesulitan ya udah pasti ya gitu ya teman-teman. Ya namanya ini bukan rumah kita lah istilahnya gitu kan, kita kayak bener-bener orang yang lost di dunia yang baru gitu kan. Jadi kesulitan udah pasti ada, dari miskomunikasi awal-awal gitu kan, apa yang dia mau, apa yang kita pengen perbuat gitu kan, atau kerjaan yang kita harus selesain sama ekspektasinya si bos itu kan pasti ada lah gitu kan. Tapi ya sahabat, sedikit-sedikit aku ngerti gitu loh. Oke. Nah, untuk si masalah pekerjaan ini itu tuh beruntungnya ya teman-teman, kalau di Prancis itu kalau untuk student biasanya company itu yang ngerekrut student untuk part time, itu biasa dia akan ngeliat schedule kita. Oh gitu. Jadi dia akan mencoba memfleksibelkan antara sekolah dan kerja gitu. Jadi kayak kerja itu tidak mengganggu sekolah. Tapi memang berat. Karena kalau orang Indonesia kan kita kan kayak ya kuat tahan banting aja gitu kan ya. Penting asal duit aja, duit. Gitu kan? Ya aku mau hanya duit dan duit. Bayar apartemen mahal. Jadi kita perlu uang gitu kan. Asal kita jangan sampai jual ginjal aja. jangan guys, jangan banget. Nah terus jadi kita tuh tuh ya untuk orang Asia kemungkinan kita tuh orangnya jarang komplainan kalau ada kayak misalkan kerjaan kita pulangnya agak lama sedikit ya gitu kan. Kalau di Indo kan kita suka gitu ya, pulang 30 menit lebih lama daripada yang lain-lain gitu, karena kan kayak loyalitas gitu kan. Cuma kalau orang Prancis beda. Orang Prancis mereka kan harus benar-benar sesuai jamnya jam segitu, 3 ya jam 3 ya udah saya pulang gitu, selesai nggak selesai saya pulang gitu kan. Bukan kado guys, kita kalau di Indonesia ada lah, it's okay lah, aku kan biar nyenengin bos, nggak ada di sini, nggak pakai kado-kado kayak gitu. Nggak ada istilahnya cari muka juga di sini. Benar. Jadi ya benar-benar harus
dimatengin itu gimana cara bagi waktunya segala macam. Dan kecepatan dalam bekerja juga nih, tangan. Dan aku tuh selalu diskusi sama bos aku, dia pengennya aku kayak gimana, aku harus kayak gimana, aku nurut pokoknya awal-awal. Ya pokoknya kayak nanam bawang yang dengerin, yang Diajarin. sampai tumbuh besar baru aku aku ambil responsible yang lain gitu. Dia kasih kepercayaan aku untuk take care yang lain, kerjaan yang lain yang jauh lebih fleksibel dari sebelumnya gitu. Berarti baik juga ya bosmu di Ya. tempat kerja kamu ini. Lumayan berarti. Aku soalnya kerja sama dia udah 2 tahun sama dia, dan awal aku dapat kerjaan ini nih teman-teman, ini penting banget karena di kota kita ini suatu ya, kalau kota Prancis yang kecil-kecil deh pokoknya pasti mereka tuh banyak akun-akun atau grup-grup Facebook ya, grup-grup Facebook. Jadi aku tuh dapat kerjaan ini itu dari Facebook guys. Oh, yang kayak ada yang posting-posting kita new opening. Betul. Terus ini. Oh gitu. Jadi kita tuh namanya kalau ngelamar kerja, kalau kita udah sampai di sini ya, kamu tuh nggak perlu yang kayak harus banget ke LinkedIn, harus banget ngecek Indeed apa. Apalagi yang Indeed. Kadang di Instagram atau di Facebook grup itu banyak. Jadi kalian jangan sungkan ya untuk join ke grup-grup community gitu, karena bisa jadi mereka ada yang community-nya volunteer ya kan. Volunteer kan berarti kan sharing gitu kan, apa informasi, apa kebutuhan masing-masing gitu kan. Kadang ada aja yang orang baik yang suka mau berikan informasi, beri job apa segala macam. Jadi itu pokoknya jangan hesitate ya. Selalu follow apa nih, di kotaku misalkan ada grup etudiant, misalkan ada grup student, ikutin. Jadi biar ada orang yang kayak gitu. anti, aku nggak mau lah, aku low profile. Low profile aja loh. Iya, harus diikuti. Jadi dari situlah aku akhirnya dapet si job ini. Terus dari ada Facebook. kendala nggak sih waktu kamu kayak, kan kalau di Prancis itu kan lihat motivation sama CV itu kan penting gitu istilahnya. Gimana sih? Aku pakai bahasa Inggris. Kamu pakai Aku bahasa pakai bahasa Inggris awal-awal. Okay. Terus dia tanya aku bisa bahasa Perancis atau enggak. Aku bilang iya, oui merci beaucoup, c'est tout. Aku bilang gitu. Oui merci baguette, c'est tout. Wow, berarti beruntung banget kamu sis. Bosnya segitu baiknya dan Ya, ngasih bersyukur. kesempatan gitu. Karena Puji soalnya syukur banget. yang setahu aku dari awal aku sampai ke sini itu emang susah banget untuk nyari pekerjaan. Aku tuh ya tahu kan Asian Caraïbes di Route de Van. Aku ke sana udah lumayan lah aku ngomong sama dia pakai bahasa Prancis, tapi ya kadang-kadang kayak masih terbata-bata waktu entretian. Terus dia bilang balik lagi ke sini nanti kalau kamu udah lebih lancar bahasa Prancis. Saking aku waktu itu aku lagi hamil 5 bulan jadi masih labil nih. Aku bilang ke dia kalau aku bisa bahasa Prancis aku nggak ke kamu untuk kerja. Aku keluar aja. Enggak, itu tanda halus guys kalau mereka nolak kita. Itu tanda halus. Penolakan halus sih sebenarnya. Tapi aku balas juga. Jangan diambil hati kalau di sini. Tapi kan waktu itu awal-awal. Kalau di sini tuh orang Prancis tipenya ya belak-belakan gitu ya. Iya, bener-bener apapun yang kalau misalkan dia nggak mau, mau. Iya, Gitu. terus Dia mereka kritis guys. Nggak yang kayak, aduh nggak enakan, Iya, kayak aduh gitu. Jadi kayak sungkan-sungkanan tuh nggak ada di orang Prancis guys. Jadi mereka tuh orangnya to the point. Nah kalau kita orang Indonesia kan sungkan gitu ya. Jadi itu sih titik yang paling berat sebenarnya untuk kita bisa beradaptasi di dunia pekerjaan di Prancis itu sebenarnya masalah utamanya. Soalnya kan kalau kita nanti kan kalau kita terlalu sering ngambil hati apa sama yang orang katain ke kita, bakalan kanker hati guys. Soalnya orang sini tuh nggak mikir. Soalnya untuk dia itu normal gitu loh guys. By the way, kamu udah berapa tahun sih di Prancis on total? September ini aku bakal jalan 4 tahun. Wah, udah lama juga. Jadi 2 tahun aku di au pair, terus ya hampir mau 2 tahun ini kerja juga. Gitu. Sama kuliah juga. Karena habis au pair itu langsung kan kuliahnya. Jadi kuliahnya itu aku ngambil sekolah bahasanya ya emang agak lama sih jatuhnya, karena ya nggak tahu kenapa ya, mungkin emang otak akunya aja yang agak lola ya gitu. Jadi jadi kadang kalau dapat informasi kayak banyak struktur grammar dan segala macam itu yang PR banget. Dan kadang aku tuh
capeknya tuh kadang kalau pulang kerja jam 23 misalkan, aku masih harus kerjain PR lagi sampai jam 2 pagi, harus revisi segala macam. Jadi bener-bener kayak ya pekerja keras aja lah gitu. Sacrifice-nya guys. Pulang kerja jam 11 masih kerjain PR. Betul. Itu penting. Berarti etos kerja dan semangat untuk sekolah bener-bener jalannya berdua ya untuk kamu itu kayak bagus. Bener-bener appreciate. Yap. Jadi ya gitu guys. Kalau mau pindah ke Europe suatu ya, nggak cuma di Prancis doang, di Belanda, di mana aku percaya kok semua anak-anak Indonesia yang kerja ataupun yang belajar ya, baik beasiswa ataupun tidak beasiswa, itu adalah orang-orang yang bekerja keras. Ya karena kan hitungannya kamu nggak pakai beasiswa. Enggak. Berarti kan kamu au pair, terus setelah itu sekarang kamu sekolah bahasa, bayarnya pakai gajimu sendiri lah istilahnya, kan kamu kerja gitu kan. Berarti kan di Prancis tuh berarti murah juga ya untuk istilahnya untuk pendidikan itu murah, karena setahu aku kalau di Indonesia kayak istilah UI, UGM nggak mungkin kita bisa sambil kayak tanpa beasiswa, apalagi aku ya orang daerah banget, nggak mungkin kalau nggak pakai beasiswa. Aku pun walaupun aku orang kota ya, aku dari Jakarta, tapi aku tetap ngerasa aku juga nggak mampu kok afford itu gitu loh. Mahal gitu ya. Paham. Ya tapi juga memang saingan juga sih ya, karena ya kan kita kan banyak, Indonesia itu kan orang-orangnya yang cerdas-cerdas juga ya. Jadi ya mungkin bukan berarti kita yang bodoh gitu, mungkin tapi belum aja kesempatannya, belum dapat kesempatan itu aja gitu. Tapi sebenarnya menurut kamu anak-anak Indonesia, anak-anak muda yang sekarang tuh ada di Prancis atau yang mungkin kepengen ke Prancis atau ke Eropa lah, mungkin ke negara lain, itu ada nggak sih ada nggak chance untuk atau kemampuan untuk bisa bersaing dalam dunia kerja, dalam dunia pendidikan di negara lain? Kalau keluar dari, seandainya mereka mau ke sini, ada kan banyak yang kepengen aku pengen dong sekolah ke Prancis, atau aku pengen dong kerja ke Prancis, tapi gimana nih caranya, aku nggak punya beasiswa. Mungkin bisa lewat dengan jalur au pair itu atau cara lain, tapi maksudnya menurut kamu anak Indonesia punya cukup nggak kemampuan untuk bersaing di luar negeri? Banget. Karena kita tuh ya karena kultur kita ya, kultur perjuangan ya, etos kerja yang tinggi, disiplin, dan cuma satu sih kekurangannya. Apa kalau itu? Di Indonesia, kalau orang Indonesia tuh kita kadang suka nggak enakan. Nah itu yang harus dikurangin. Ya. Apalagi kalau kita tinggal di Eropa, karena di Eropa itu ya kebanyakan orang-orangnya lebih kayak lebih kritis gitu. Iya benar. Jadi memang harus bisa bersaing sama mereka gitu, jangan sampai kita yang di bawahnya mereka gitu. At least kita harus setara. Dan jangan pernah sampai kita ada pikiran kita insecure kayak kita tuh kurang dari mereka. Enggak, mereka tuh sama aja sama kita gitu loh. Kalau mereka masih duduk di kampus, masih duduk di bangku sekolah yang satu kelas sama kita, berarti mereka itu sama kita gitu. Sebelum kita akhirin videonya, pesan-pesan kamu dong untuk anak-anak Indonesia. Pesan aku untuk anak-anak Indonesia remaja ya, khususnya anak-anak yang masih SMA atau mau baru lulus atau yang udah mau lulus, pengen sekolah ke Prancis atau ke luar negeri, jangan pernah takut untuk bermimpi untuk sekolah ke luar negeri, karena nggak ada yang nggak mungkin, karena nggak ada yang mustahil, dan ke luar negeri itu bukan sesuatu hal yang mahal ya. Jadi jangan selalu pikir kalau itu tuh mahal. Cuma untuk sultan aja. enggak. Selalu ada cara, dan jangan pernah berhenti bermimpi. Thank you Ara udah berbagi sama kita hari ini. Untuk kalian yang mau tahu soal au pair itu, jangan lupa kasih komennya ya guys. Kita akan bikin seri keduanya. See you guys on the next video. Ciao.